Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Story Lovers, selamat datang kembali di channel Film Bin Story. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Di mana video ini Mimin masih melanjutkan alur cerita dari film series The Good Doctor Season 2 episode 10. Buat kalian yang baru gabung dan suka dengan video-video di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Untuk mendukung channel ini selalu berusaha menjadi lebih baik di setiap kontennya. Kalian juga bisa mendapatkan notifikasi langsung jika channel ini update video terbaru. Jika sudah, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja ke filmnya. Scene awal kita di What the... Aduh, scene awal aja udah begini. Baiklah. Scene awal kita diperlihatkan pergerakan Dr. Melendez, di mana kita tahu semalam dia minum dengan Dr. Lim dan paginya diperlihatkan sudah telanjang bersama. Astaga. Di mana Dr. Lim menyatakan kalau itu adalah sebuah kesalahan dan tidak boleh terjadi lagi. Ya udah terjadi gimana? Terlihat Dr. Lim yang segera bergegas karena hari itu dia bertugas di ruang UGD dengan meninggalkan Dr. Melendez yang masih bugil di ranjangnya. Lalu scene berpindah di mana Dr. Murphy juga ternyata bertugas di ruang UGD dan ternyata hari itu adalah malam Natal. Terlihat di mana rumah sakit dihiasi oleh atribut Natal, namun Dr. Murphy mendengar suara aneh dari atap lampu rumah sakit. Dr. Murphy yang merasa terganggu pun menanyakan hal itu kepada yang lainnya, namun sayangnya di sini terlihat bahwa hanya Dr. Murphy yang mendengar suara tersebut. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kedatangan tim emergensi ke rumah sakit dengan membawa pasien pria dan wanita dengan keluhan sesak nafas. Dr. Lim dan Dr. Murphy segera menanganinya, di mana Dr. Murphy mendiagnosa kalau pasien wanita mengalami emboli paru. Dr. Lim membagi tugas, di mana dia menangani pasien pria dan Dr. Murphy menangani pasien wanita. Dengan cepat, Dr. Murphy memberikan pertolongan pertama agar pasien wanita tersebut bisa bernafas dengan baik. Namun di sini Dr. Murphy menemukan hal aneh, di mana terdapat ruam vesikular di lehernya. Di sisi lain, Dr. Lim yang sedang menangani pasien pria, di mana pasien tersebut sedang kritis. Dr. Lim pun meminta Dr. Murphy untuk membantunya. Namun sayang, nyawa pasien pria tersebut tidak bisa tertolong. Dr. Murphy yang melihat pasien pria tersebut juga memiliki ruam vesikular di lehernya segera menanyakan kepada pasien wanita apakah dia mengenalinya. Pasien wanita tersebut hanya menjelaskan kalau pria itu satu pesawat dengannya. Mendengar hal itu, Dr. Murphy menjelaskan kepada Dr. Lim bahwa kemungkinan wanita tersebut terinfeksi virus yang sama. Segera Dr. Murphy dan Dr. Lim membawa pasien wanita tersebut ke ruang isolasi, serta menggunakan APD lengkap, di mana Dr. Murphy mengatakan bahwa gejala yang diderita pasien wanita ini lebih ringan dibandingkan dengan pasien pria tadi. Dr. Murphy menanyakan apakah pasien wanita tersebut berinteraksi kepada pasien pria yang tadi, namun dia menjawab tidak pernah meninggalkan kursinya selama di perjalanan. Mendengar hal itu, Dr. Murphy menarik kesimpulan bahwa virus tersebut bisa menyebar melalui udara, yang berarti semua orang yang berada di pesawat dan di ruangan UGD bisa tertular. Dr. Lim pun segera menghubungi Dr. Markus untuk melaporkan terkait kejadian tersebut, di mana Dr. Markus memutuskan untuk menghubungi CDC agar bisa ditindaklanjuti, di mana CDC adalah lembaga pusat pengendalian pencegahan penyakit di Amerika. Lalu scene berpindah di mana diperlihatkan tim Dr. Melendez yang terdiri dari Dr. Brown dan Dr. Park, yang hari itu menangani pasien pria yang bernama Chris. Chris akan melakukan cangkok tulang sumsum, di mana pendonornya adalah ayahnya sendiri. Namun di sini diperlihatkan Chris yang tidak memiliki hubungan baik dengan ayahnya, karena semenjak kecil orang tuanya sudah bercerai. Di tengah perbincangan, Chris pun mengeluhkan bahwa dia merasakan nyeri pada pundak dan lengannya. Dr. Melendez yang mendengarnya pun menyatakan bahwa Chris terkena serangan jantung. Tetapi Chris membantahnya, karena dia tidak merasakan sakit pada dadanya. Namun Dr. Melendez menjelaskan bahwa ada penyumbatan diakibatkan kelebihan sel darah putih yang dia derita, yang bisa mengakibatkan serangan jantung pada dirinya. Lalu scene berpindah diperlihatkan Dr. Morgan yang sedang berbicara dengan petugas emergensi yang bernama Taylor, di mana Taylor adalah petugas yang membawa dua pasien yang berasal dari bandara tersebut, di mana di sisi lain terlihat mereka memiliki sebuah kedekatan. Terlihat juga di sini Dr. Morgan yang menangani pasien pria berkostum Santa, di mana pria tersebut memiliki keluhan sakit pada perutnya. Pria Santa tersebut menjelaskan sebelumnya sudah menghabiskan permen Lenes atau permen Natal sebanyak 4 lusin. Buset. Di mana dia menjelaskan bahwa hal itu membuatnya bisa mendalami peran sebagai Santa dengan baik. Ya nggak gitu juga, tong.
Di tengah perbincangan, tiba-tiba Dr. Murphy datang, lalu menarik Taylor, di mana Dr. Murphy melihat ada ruam di lehernya. Dan ternyata, Taylor terinfeksi virus dari 2 pasien tersebut. Lalu scene diperlihatkan di mana keadaan pasien wanita di ruang isolasi itu mengalami kritis, di mana Dr. Morgan dan Dr. Lim segera memberikan pertolongan, namun disayangkan nyawa pasien wanita tersebut tidak terselamatkan. Lalu scene berpindah diperlihatkan Dr. Park yang sedang menjemput anaknya Kaylin yang menunggunya di luar rumah sakit. Ternyata Dr. Park sudah memiliki anak namun sudah lama dirinya telah bercerai, di mana Dr. Park berencana berlibur bersama dengan anaknya pada libur Natal kali ini. Lalu scene kembali diperlihatkan tim Dr. Lim dan perawat yang sedang melakukan briefing, di mana Dr. Lim menginformasikan kepada mereka bahwa ruang UGD harus dilakukan isolasi sementara, namun belum diperbolehkan menginformasikan kepada pasien yang berada di dalamnya, di mana setiap pasien tidak boleh meninggalkan ruangan itu atau menerima pasien baru di sana. Namun saat mereka menjalani tugas seperti biasa, ternyata Kaylin masuk ke ruangan UGD untuk mencari Dr. Park, di mana Kaylin beralasan bahwa dia nyasar masuk ke ruangan itu. Dr. Lim yang melihatnya segera memerintahkan petugas agar menghubungi Dr. Park untuk memberitahunya dan melarang Kaylin untuk meninggalkan ruangan UGD tersebut. Lalu kita diperlihatkan kembali Dr. Murphy yang melakukan X-ray pada pria Santa, di mana Dr. Murphy masih merasakan tidak nyaman pada suara bising yang berasal dari lampu atap rumah sakit. Dan di sisi lain, Taylor yang sudah diisolasi di mana Dr. Morgan sedang menanganinya, di mana terlihat Taylor sudah merasakan demam pada tubuhnya. Dr. Lim yang mengetahui hal itu pun segera bertindak cepat untuk mengumumkan kepada seluruh pasien di ruangan UGD bahwa ruangan tersebut diisolasi dan tidak ada yang diperbolehkan untuk keluar. Sontak mengakibatkan kepanikan di ruang tersebut, dan terpaksa Dr. Lim melakukan pembiusan kepada salah satu pasien yang mengalami kepanikan dan berusaha untuk kabur. Tim rumah sakit pun segera menyegel seluruh akses keluar dan masuk ruangan UGD tersebut sampai waktu yang tidak ditentukan. Lalu scene berpindah kembali di mana diperlihatkan tim Dr. Melendez yang sedang membicarakan wabah virus tersebut. Dr. Park pun menginformasikan kepada Dr. Melendez bahwa Bob, ayahnya Chris, belum bisa dihubungi, di mana operasi pendonoran pada Chris akan segera dilakukan. Tiba-tiba HP Dr. Park pun berbunyi, dan ternyata itu petugas rumah sakit di ruangan UGD yang mengabarkannya bahwa anaknya berada di dalam ruangan tersebut, di mana itu membuatnya sontak segera pergi menuju ke sana. Dr. Park pun menemui Kaylin di balik pintu kaca ruang UGD, di mana Dr. Park yang khawatir dengannya dan sedikit mengungkapkan kekesalannya kenapa Kaylin bisa nyasar ke ruangan itu, di mana hal itu membuat Kaylin tersinggung dan akhirnya meninggalkan Dr. Park. Lalu scene berpindah di mana Leah yang menjemput Dr. Glassman di rumahnya untuk mengantarkannya ke rumah sakit, di mana Leah juga menjelaskan Dr. Murphy yang tidak bisa ikut karena sedang diisolasi terkait wabah virus baru. Lalu diperhatikan kembali Dr. Park yang masih memperhatikan Kaylin dari luar ruangan, dan tiba-tiba ada seorang pria yang berusaha menerobos masuk ke ruang UGD tersebut, di mana ternyata dia sangat panik karena istri dan anaknya yang sedang dalam kandungan berada di sana. Namun seketika petugas keamanan dan Dr. Park pun menghalanginya. Di sini juga diperlihatkan ternyata Bob berada di dalam ruangan UGD, dan itu mengakibatkan operasi donor tulang sumsum Chris menjadi terhambat. Lalu scene berpindah di mana diperlihatkan para petinggi rumah sakit yang sedang sibuk dengan penanganan virus baru yang membuat seisi rumah sakit menjadi panik, di mana Dr. Marcus menjelaskan ke Dr. Melendez virus tersebut mirip dengan penyakit SARS. Dr. Melendez juga menjelaskan bahwa pasien donornya berada di ruang UGD dan meminta untuk bisa dikeluarkan dari ruangan tersebut. Namun Dr. Marcus menolaknya, dikarenakan takut virus yang berada di ruangan tersebut menyebar dan menyarankan untuk mencari donor yang baru. Di mana di sisi lain kita diperlihatkan Chris yang sudah mengalami kritis. Obat yang diberikan sudah tidak bisa melawan penyakit leukemianya yang semakin parah. Chris yang sudah pasrah pun akhirnya meminta untuk menandatangani surat DNR. Bisa disebut, DNR adalah pernyataan dari pasien di mana apabila pasien mengalami kritis atau sekarat, pasien tersebut tidak mau mendapatkan tindakan darurat. Dengan kata lain, pasien tersebut sudah memasrahkan dirinya untuk memilih kematian sebagai jalan terbaik. Lalu scene kembali diperlihatkan Dr. Lim dan Dr. Morgan yang sedang memeriksa keadaan Taylor, di mana terlihat keadaan Taylor semakin parah, di mana mereka hanya bisa membantu dengan alat pernapasan dan obat antibiotik seadanya. Singkat cerita, setelah selesai menangani Taylor, mereka dikagetkan bahwa ternyata Dr. Lim terinfeksi virus tersebut, di mana Dr. Lim segera memasuki ruangan isolasi agar virus tersebut tidak menyebar.
Tidak berselang lama, keadaan Taylor pun menjadi kritis, di mana dia kesulitan bernapas dan detak jantungnya melemah. Dr. Lim dan Dr. Morgan pun segera memberikan pertolongan, namun sayang nyawa Taylor tidak bisa terselamatkan, di mana Dr. Morgan terlihat terpukul melihat hal itu. Dan di sisi lain, korban dari virus tersebut bertambah menjadi 3 orang. Lalu di ruangan lain terlihat Dr. Murphy yang sedang menangani pasien lain. Lalu tiba-tiba pria Santa datang dan mengeluhkan perutnya sakit, serta diikuti dengan gejala muntah-muntah, di mana hal itu membuat pasien panik karena ketakutan akan tertular virus yang ada di sana. Dr. Murphy yang memeriksa pria Santa itu menyatakan bahwa sembelit pada perutnya kembali, dan dengan sangat terpaksa harus melakukan operasi darurat di sana. Singkat cerita, Dr. Murphy dan Dr. Morgan segera membentuk ruangan operasi darurat dekat ruangan isolasi agar bisa diawasi oleh Dr. Lim. Saat dilakukan pembedahan, ternyata usus besar pria Santa tersebut mengalami kebocoran, di mana mereka mengalami kesulitan menanganinya dikarenakan kekurangan anggota dan alat-alat. Dan di tengah proses operasi, tiba-tiba ada pasien lain yang membutuhkan pertolongan, di mana pasien tersebut sudah tidak sadarkan diri. Dengan berat hati, Dr. Murphy pun harus meninggalkan Dr. Morgan sendiri untuk mengoperasi pria Santa tersebut. Wah gila, crowded banget sih ini. Dr. Murphy segera memeriksakan pasien tersebut, namun kembali Dr. Murphy mengalami gangguan pada pendengarannya, dan kali ini membuatnya tidak bisa berkonsentrasi menangani pasien, di mana terlihat juga Kelin yang tiba-tiba mengalami sesak nafas, dan sontak membuat kepanikan seluruh pasien di ruangan UGD yang ketakutan dan mengira Kelin terinfeksi virus mematikan tersebut. Lalu scene berpindah kembali di mana Dr. Melendez yang meminta Dr. Marcus untuk memperluas ruang isolasinya agar Dr. Melendez dapat mengoperasi Chris dan mengambil donor tulang sumsumnya. Di tengah pembicaraan mereka yang belum selesai, tiba-tiba Dr. Melendez mendapatkan telepon dari Dr. Brown yang mengabarkan bahwa Chris mengalami kritis. Mendengar hal itu, Dr. Melendez pun segera bergegas ke ruangan Chris dan memberikan pertolongan darurat. Namun Dr. Brown yang melihat itu mengingatkan bahwa Chris sudah menandatangani DNR, di mana jika mereka menolongnya itu sama saja melanggar aturan. Namun terlihat Dr. Melendez yang bersikeras untuk tetap menolong Chris, di mana sebelumnya Dr. Melendez sedang memperjuangkan Chris untuk segera bisa melakukan pengoperasian tulang sumsumnya. Lalu scene diperhatikan kembali di mana Dr. Glassman dan Leah yang sedang menunggu hasil pemeriksaan Dr. Glassman, di mana Dr. Glassman dikejutkan saat dia berusaha mengintip hasilnya bahwa ternyata tumor otak yang sebelumnya sudah dioperasi kembali tumbuh. Scene akhir kita diperhatikan keadaan semakin tidak kondusif, di mana ruang UGD yang terjadi kepanikan pasien, di mana banyak yang butuh pertolongan namun kekurangan tim dokter. Di mana Dr. Murphy yang terlihat tidak berdaya karena gangguan pendengarannya, Dr. Morgan yang sedang kesulitan karena menangani operasi sendirian, dan Dr. Lim yang sudah tidak sadarkan diri. Lalu film pun bersambung. Sekian alur cerita The Good Doctor Season 2 episode 10. Nantikan kelanjutannya hanya di channel ini guys. Haam di sini mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.